Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Ampel, Surabaya. Universitas Islam Negeri, Dharma Baktimu tak akan berhenti. Harum namamu nan abadi, Islam menjadi dasar tujuan. Iman dan takwa kepadamu, Tuhan. Berbudi pekerti dan mulia, menjadi lambang keagungan bangsa yang berasaskan Pancasila. Integrasi keilmuan, mengembangkan keislaman, jiwa pertiwi bermartabat, berkembang. Puji syukur kepadamu, ku junjung dan ku sanjungkan nusa bangsa dan negara Indonesia. Bangsa tercinta, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur Indo MS Wilayah Jawa Timur.
yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Wakil Gubernur 3 Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama, dan Organisasi, Ibu Dr. Eli Susanti, MSc. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Eli Susanti, MSc, disilakan. Matur nuwun Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Asep Bapak Dr. Asep Hamdani MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Yuniar Farida MT, Ibu Kaprodi Matematika di UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bapak Dr. Nur Hidayat MSc, yang saat ini beliau ada kegiatan di Lombok sehingga mengamanahkan kepada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar kali ini. Yang saya hormati pula seluruh pengurus NUMS wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati pula para peserta webinar kali ini. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan webinar ini dengan luar biasa karena jangka waktunya juga agak panjang untuk mempersiapkan semua ini. Kegiatan webinar yang selalu dilaksanakan oleh INUMS wilayah Jawa Timur itu kami laksanakan selalu berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur. Kegiatan yang selalu kita laksanakan rutin tiap bulan itu berdasarkan bisa request, bisa ada ide-ide baru atau tentang up to date keilmuan yang mungkin sekarang sedang diperlukan oleh akademik untuk bisa dilaksanakan webinar. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Prof. Isa sebagai narasumber kita. Beliau adalah guru besar matematika terapan di Institut Teknologi 10 November yang beliau itu sangat padat sekali kegiatannya, namun masih bisa menyempatkan untuk bisa berkolaborasi dengan kegiatan kita, memberikan keilmuan terkait dengan AI yang memang sekarang ini sangat sedang booming untuk dilaksanakan di berbagai bidang gitu. Jadi ilmunya masih perlu terus kita gali, meskipun kita di NUMS juga pernah melaksanakan kegiatan webinar dengan topik AI, namun ternyata masih juga sekarang ini kita perlukan untuk bisa diangkat sebagai topik dari webinar. Terkait dengan kenapa kita mengangkat AI di dalam topik kita kali ini, kegiatan AI itu di dalam merancang kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran matematika itu masih menjadi banyak peluang untuk bagaimana bisa peran AI itu di dalam kegiatan pembelajaran matematika itu bisa memberikan pengalaman belajar yang kira-kira kebutuhannya bisa disesuaikan dengan preferensi untuk menyerap keilmuan di bidang matematika maupun di bidang pendidikan matematika. Nah, namun AI itu bisa jadi ada kalau kita
kalau kita salah mempelajarinya, maka ada banyak sekali nanti yang menjadi faktor negatif akibat adanya AI. Termasuk yang terjadi, mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan gitu, anak-anak kita sekarang itu bagaimana dengan AI itu luar biasa. Kita harus pintar-pintar juga untuk bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan penggunaan AI dikala kita melaksanakan asesmen, Bapak Ibu. Jadi bagaimana pelibatan teknologi yang mungkin nanti disampaikan oleh Prof. Isa secara detail di dalam proses pembelajaran itu bisa membawa teknologi ini untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa memberikan wacana di dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, namun tidak mengurangi tidak mengurangi makna sehingga menjadi memunculkan memunculkan akibat-akibat yang menjadi akibat negatif, terutama untuk asesmen. Nah, bagaimana nanti mungkin kita juga akan mendengarkan lebih detail, bahkan kita bisa saja berdiskusi bagaimana nanti untuk terkait dengan AI di dalam proses pembelajaran maupun sampai kepada proses asesmen yang tidak akan memunculkan, ya kalau memunculkan katakanlah diharapkan relatif kecil gitu ya, jadi ketergantungan kepada ketergantungan kepada keamanan, privasi, ataupun kalau bisa tidak menggantikan pekerjaan manusia yang memang benar-benar manusia itu harus ada di dalam posisi-posisi tertentu gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi topik penting kenapa untuk kali ini kami Indo MS wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan UINSA Surabaya untuk mengadakan webinar ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang. Mohon maaf ini tadi Prof. Isa juga menyampaikan beliau sedang mengajar S3 sehingga insya Allah nanti 9:30 beliau bergabung. Apakah sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Prof. Nggih, matur nuwun Prof. Ininya latar belakang tergantung. Pangapunten Prof, ini tadi kita mulai untuk langsung nanti bisa menyambung di 9:30. Nggih. Oke. Matur nuwun Prof. Ya, Jadi Bapak Ibu, nggih Prof, matur nuwun. Karena Prof. Isa sudah hadir, ini ada beberapa sambutan dan pembuka nanti dibuka oleh Bapak Dekan Fakultas Saintek UINSA Surabaya. Maka sekali lagi mohon maaf jika kami selaku panitia ada kekurangan, mohon dimaklumi oleh Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Eli Susanti MSc. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sekaligus dimohon untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Asepur Hamdani MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas ya. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Birahmatika ya Rahman. Amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu yang pertama tentu kepada narasumber Profesor Dr. Muhammad Isa Irawan. Salam kenal Prof, saya Pak Asep. Oke, salam kenal. Oke. Saya Isa. Sayang Prof, mestinya di kampus ini Prof. Jadi seharusnya secara offline ya, biar bisa
bertatap muka langsung. Oke, Nggih, monggo kalau kita ini dekat sebenarnya Prof ya, monggo mampir iya di dekat kampus tapi kami jauh. di Gunung Anyar. Lalu yang berikutnya saya menyapa Gubernur Indo MS dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur 3 bidang pengabdian masyarakat, Ibu Dr. Eli Susanti MSc. Bu Oke, Eli, kalau siap. beliau sudah pernah mampir ke kampus kami, Prof. Bu Eli, lalu ada narasumber yang kedua dari tuan rumah, Ibu Nuris. Bu Nuris, sampun nggih, sampun gabung. Oke, sampun Prof. Pak, tekan. Nggih. Iya. Terima kasih Bu Nuris. Lalu yang berikutnya saya menyapa ada Prof. Ronaldo. Di sini ada Prof. Ronaldo dari Uncen, Cendrawasih. Beliau ini senior saya sebenarnya di UNESA. Ini kok videonya tidak dibuka tadi, sudah gabung ini, tapi lalu tentu saya mengucapkan terima kasih. Oh, ada Pak Wadek ini, ada Pak Wadek 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Rafius Soleh. Lalu tentu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di program studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, wabil khusus Kaprodi, Ibu Hajah Yuniar Farida MT. Terima kasih Bu Kaprodi sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu kerjasama dengan apa namanya dengan seluruh stakeholder kita adalah dalam rangka ya mencapai visi dan misi program studi kita, visi terutama visi keilmuan dari program studi kita yang tentu seminar adalah salah satu aktivitas penting untuk menunjang ketercapaian visi dan misi kita. Siapa lagi, ada Gus Hamid ini. Gus, terima kasih Gus sudah gabung. Tentu mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Ini kebetulan tadi saya ikut upacara, jadi ada upacara Hari Guru. Selamat Hari Guru, guru besar maupun guru yang masih kecil. Kita ini disebut dosen itu, yang disebut guru hanya yang sudah besar, Prof. Jadi yang lektor kepala itu belum belum jadi guru ini kayaknya. Ya begitu ya, Gus. Eh, Juga saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Sunan Ampel Surabaya yang sudah menyiapkan kegiatan ini, juga teman-teman dosen, seluruh dosen di program studi matematik. Terima kasih Bu Dian, saya sudah diberi kesempatan untuk membuka kegiatan ini. Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah eh, di di program studi kami ada satu hal yang unik. Jadi dalam visi keilmuan program studi matematik di UIN Sunan Ampel ada amanah integrasi keilmuan. Mungkin di UIN Malang, Bu Eli juga sama, tentu dengan pola yang berbeda, dengan model yang agak berbeda. Kalau di Malang itu integrasinya punya bentuk namanya pohon ilmu. Kalau di kami disebut dengan bentuknya disebut dengan integrated twin tower.
Jadi integrasi antara dua tower keilmuan, sains dan ilmu keislaman. Eh, di beberapa memang kadang-kadang masih debatable. Jadi di lingkungan kami juga di internal di program studi ilmu-ilmu keagamaan ada yang menyatakan bahwa integrasi itu sebenarnya tidak perlu sebenarnya, tidak ada. Karena ketika belajar matematik itu sudah terintegrasi di situ ada ilmu keislaman. Jadi kalau belajar matematik itu mesti ketemu apa namanya ya? Ya sebenarnya belajar tentang bukan belajar tentang ayat-ayat Allah. Jadi kalau belajar tentang ayat-ayat Allah sebagai pencipta ada dua sebenarnya, ada ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Mohon koreksi Gus kalau kalau kurang pas ini. Ini kami sedang berproses untuk menyempurnakan ini karena ini amanah dari apa namanya Perpres nomor 56 tahun 2013. Jadi Perpres itu tentang konversi YIN menjadi UIN. Lalu oleh pimpinan di tingkat universitas diterjemahkan dalam regulasi yaitu dalam statuta. Nah, tentu sampai sekarang implementasinya tidak mudah. Jadi kami terus mencari bentuk, mencari pola yang tepat begitu ya, bagaimana implementasinya dalam 3 ranah aktivitas perguruan tinggi, dalam pendidikan, dalam penelitian maupun dalam pengabdian masyarakat. Nah, proses kegiatan ini atau aktivitas-aktivitas sebenarnya juga kami ingin menyerap beberapa aspek itu sebenarnya. Tentang mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis artificial intelligence. Tentu aspek ini ada aspek pedagogiknya, ada jadi pengembangan media ini ada ahlinya sebenarnya ada eh, Gus Hamid sebenarnya yang ahli di pengembangan media pembelajaran. Ini hal menarik sebenarnya untuk diimplementasikan di level pendidikan tinggi ya. Tentu ini sejalan dengan salah satu profil di matematik yang saya tahu ada salah satunya ada profil lulusannya ada tentang praktisi di dalamnya. Tentu salah satu praktisi di bidang pendidikan di bidang matematik adalah bisa jadi dalam pendidikan matematik sebenarnya. Bisa jadi nanti ada alumni kita yang walaupun tidak dirancang secara sebagai dengan lulusan pendidikan matematik, tetapi bisa jadi lulusan kita nanti ada yang mengajar di sekolah maupun di madrasah. Tentu bekal-bekal aspek-aspek pendidikan menjadi hal penting dalam membekali mahasiswa nanti setelah lulus, setelah mereka mengabdi dan berkecimpung di masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi yang sudah menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mahasiswa maupun untuk teman-teman dosen. Kepada teman-teman dari berbagai perguruan tinggi yang hadir dalam seminar ini juga kami ingin menyampaikan kami menyambut baik kerjasama andaikan ingin merintis atau membuat MOU dengan kami di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami monggo berkomunikasi dengan Prodi boleh komunikasi langsung dengan saya juga boleh. Kerjasama, kolaborasi menjadi keniscayaan di era sekarang ini. Kami ingin terus meningkatkan tata kelola prodi khususnya tata kelola UPPS atau tata kelola fakultas menuju program studi matematika yang unggul. Tentu kami dorong matematik segera untuk menuju unggul dan ini sedang berproses menuju akreditasi internasional untuk matematik. Selamat
terus jangan bosan berinovasi, menata ke dalam konteks tata kelola prodi. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di seminar ini. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengikuti seminar. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, untuk institusi masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Asaiful Hamdani, MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semuanya, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Abdullah Hamid, MPD. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Abdullah Hamid, MPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kebermanfaatan, keberkahan, dan kita pakai untuk nasrul ilmi, kita niati untuk mencari ilmu, untuk kita amalkan. Allah diniyati sholihah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muyassira kulla asir, yasir muradana bi fadlikal wasi. Ya man allamal ibrahimal hikmah, allimni ilal ulumin nafi'ah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang bermanfaat berkah. Semoga pertemuan kami mempunyai nilai ibadah. Semoga ilmu yang kami pelajari akan berkah manfaat dan akan bisa kami sampaikan kepada anak didik kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Abdullah Hamid, MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta untuk menyalakan fitur kameranya. Kita akan mulai dari slide yang pertama. Boleh minta jempolnya Bapak Ibu semuanya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Pakai jempol tak sensitif ini. Ibu. Sudah dilarang. Iya. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh hadirin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Acara inti akan dipandu langsung oleh Ibu Yunir Farida MT selaku moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau, Ibu Yuniar Farida MT. Beliau adalah Kaprodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Background pendidikan beliau S1 Teknik Fisika ITS dan S2 Teknik Industri dari ITS. Saat ini beliau sedang menempuh S3 Teknik Industri di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dengan bidang minat matematika, industri, dan keuangan. Beliau merupakan penerima penghargaan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai penulis artikel ilmiah terbanyak tahun 2022. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada beliau. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Yuniar Farida MT disilakan. Dan saya Dian Yuliati selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur 3 Indo MS Jawa Timur, beserta pengurus Indo MS Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dekan FST UINSA, Bapak dan Bapak Ibu dosen Prodi Matematika UINSA. Yang kami hormati narasumber kita, Profesor Dr. Muhammad Isa Irawan MT dan Ibu Nuris Saida Ulinuha MKOM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru dan seluruh peserta webinar ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar series kerjasama Indo MS Jawa Timur dengan Prodi Matematika UINSA dengan tema mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis Artificial Intelligence. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sekilas overview terkait dengan materi webinar ini. Kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence telah menciptakan peluang belajar. Teknologi AI mampu memproses dan menganalisis data dengan cepat, menghasilkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pendidikan telah menjadi salah satu sektor yang mengadopsi teknologi AI ini. Penggunaan aplikasi digital, kemudian platform pembelajaran online telah menjadi sesuatu yang umum. Dan AI ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi guru atau dosen dalam perencanaan pembelajaran, memberikan umpan balik cepat, dan menyediakan sumber daya tambahan. Media pembelajaran inovatif berbasis AI dapat dirancang untuk lebih menarik perhatian siswa, dan fitur interaktif dan pengalaman belajar yang menarik tentunya akan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. AI yang diterapkan pada penyebaran data real-time dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan pendidikan dengan cara menawarkan pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, inklusif, dan juga menarik. Nah, permasalahannya adalah bagaimana AI ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan dan juga bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan ini secara etis, inklusif, dan juga adil, serta bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan manusia untuk hidup dan bekerja dengan AI. Nah, untuk itu telah hadir dua pemateri kita yang akan mengupasnya. Berikutnya akan saya bacakan untuk kurikulum vitae dari narasumber yang pertama, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isa Irawan MT. Selamat pagi, Bapak. Beliau adalah guru besar Departemen Matematika Fakultas Sains dan Analitika Data di ITS, menempuh S1-nya di Universitas Erlangga, S2-nya di Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya di Vienna University of Technology, Austria. Matkul yang diampu berkaitan dengan matematika komputasi dan lulusan yang dihasilkan sudah mencapai 1.000 orang untuk S1-nya, luar biasa. Dan juga untuk S2-nya 100 orang dan S3-nya 6 orang. Untuk pengalaman menulis artikel ilmiahnya sangat banyak, tidak bisa kami sebutkan satu-satu, dan
Untuk pengalaman menulis buku ada dasar-dasar jaringan saraf tiruan di 2013, kemudian bioinformatika di tahun 2018 dan pengantar pembelajaran mesin di tahun 2021. Untuk penghargaan yang pernah diterima, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun di tahun 2004 dan juga beliau adalah dosen berprestasi peringkat pertama FMIPA ITS tahun 2010. Baik Bapak Ibu, sebelum pemateri menyampaikan materi, kami sampaikan beberapa ketentuan webinar ini. Antara lain acara ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12 ya. Untuk sesi diskusi akan diberikan setelah penyampaian materi yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya, meskipun materi belum selesai, bisa disampaikan melalui Zoom chat dengan mengetikkan nama, instansi, kemudian pertanyaannya, dan juga ditunjukkan kepada narasumber yang mana. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Isa Irawan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 60 menit. Monggo. Oke. Susun. Ya, ini sesuai dengan judul yang diminta oleh NWMS pada saya. Terus, yaitu mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis AI, Artificial Intelligence. Jadi dari beberapa pengamatan kita dalam 5 tahun terakhir ini, kecerdasan buatan atau AI ini banyak dibicarakan sampai di tingkat PBB, yaitu di UNESCO, dibicarakan juga bagaimana menyingkapi perkembangan AI untuk pendidikan. Jadi saya berpikirnya AI itu adalah tool. Jadi seperti halnya dulu penemuan kalkulator. Ya, penemuan kalkulator itu apakah dengan kalkulator ditemukan, kemudian orang itu tidak, atau siswa itu tidak lagi belajar tentang hitung-hitungan. Ya, mestinya kalau anak yang tidak pernah belajar matematika sekali, kasih kalkulator, ini dia akan apa? Nah, ini juga sama. Jadi kalau siswa itu tidak pernah belajar konsepnya matematika, kemudian di situ kita suruhkan AI, tentunya useless. Jadi meskipun ada AI, tapi dia juga belum tentu bisa menggunakannya. Ini hitungan apa yang ada di dalamnya, kan tidak tahu. Oke, bahwa AI atau simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, khususnya oleh sistem komputer. Jadi ada banyak penerapan AI, cakup sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, kemudian pengenalan suara, kemudian machine vision. Jadi bagaimana komputer itu bisa melihat atau menggunakan vision pakai kamera untuk memahami apa yang ada di depan kamera. Nah, sini dengan menyerap data pelatihan yang berlabel dalam jumlah besar, dia menganalisis data, mencari korelasi dan pola dan bahkan pola itu memberikan keadaan masa depan ataupun untuk menganalisis data. Ya, dengan ini chatbot yang ramai dibicarakan, yaitu GPT dan beberapa yang lain. Kalau diberi contoh teks, dia dapat belajar menghasilkan komunikasi yang nyata dengan manusia. Atau alat pengenalan gambar yang dapat mengidentifikasi dan menentukan objek dalam gambar setelah dilatih jutaan contoh gambar. AI yang diterapkan pada penyebaran real time, ini dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan pendidikan dengan cara menawarkan
pembelajaran yang lebih personal, fleksibel dan inklusif dan menarik. Ini dari artikelnya UNESCO tahun 2017. Nah, untuk mewujudkan ini, pemerintah di beberapa negara, sektor pendidikan dan organisasi berteknologi telah menjajaki penggunaan alat platform untuk memberikan pemantauan sistem pendidikan yang lebih efisien, ya, dengan beban administratif yang lebih sedikit, efektif, dengan indikator tepat, waktu, dan akurat, serta informatif dibandingkan dengan pendidikan kontemporer. Ya. Jadi AI dalam pendidikan, banyak sistem AI dalam pendidikan yang kan data perilaku siswa atau mahasiswa sebelumnya untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran dengan berbagai cara, yaitu menyediakan bimbingan belajar yang cerdas. Jadi siswa menyelesaikan masalah misalnya, kemudian diajari tahap per tahap, kemudian nanti disediakan juga soal diselesaikan oleh ya, ada beberapa aplikasi, tentunya itu berbayar ya. Saya cuma lihat dari beberapa aplikasi, saya lihat saya tidak bisa masuk, tapi saya bisa baca luarnya itu apa. Kemudian dia memperkenalkan bentuk penilaian baru dan menghubungkan prediksi kinerja akademik dengan beberapa aplikasi yang lain. Kemudian bagaimana memahami AI dan memanfaatkan dalam pendidikan dan mengajar. Ya, tentunya untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi potensi risiko diperlukan respon yang seluruh sistem terhadap pertanyaan kebijakan utama berikut, yaitu bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan. Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan secara etis, inklusif, dan adil, dan bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan manusia untuk hidup dan bekerja dengan AI. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa memblok, tidak boleh pakai AI, tidak bisa. Karena itu adalah perkembangan teknologi. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Ya, ya. Bagaimana kita memanfaatkan AI untuk peningkatan pendidikan? Ya, kita buat kursus dengan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa dengan bantuan alat yang didukung oleh AI. Tentunya, nah nanti bagaimana membuatnya perlu kita bicarakan lebih detail, bagaimana menyiapkan itu nantinya. Dan menyediakan pembelajaran yang berbeda untuk siswa dengan menggunakan alat yang dapat menyelesaikan tingkat kesulitan dan gaya belajar. Ya, seperti Dreambox, Smart Sparrow, atau Newton, dan mengotomatisasi proses penilaian dengan memberikan umpan balik yang cepat, objektif kepada siswa, menggunakan alat-alat yang dapat mengoreksi pekerjaan dan kemampuan siswa seperti Gradescope, ExamSoft, dan ClassPoint. Nah, kemudian dari ini kita bisa mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan memberikan bantuan tambahan pada siswa yang membutuhkan dengan menggunakan alat-alat yang dapat menganalisis data pembelajaran dengan menggunakan saran yang tepat seperti Writepad, Squirrel AI, dan Turnitin. Ya, ada banyak sekali. Ya, kita harus bisa memilih mana yang kita butuhkan dan juga meningkatkan akses keterjangkauan pendidikan dengan menggunakan alat-alat yang dapat
beradaptasi dengan berbagai kondisi kebutuhan siswa. Ya, seperti Braina, AI Live Writing, ChatGPT. Nah, di sini AI dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, produktif, dan sukses untuk semua. Jadi dengan AI, pendidikan dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan mudah diakses. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan secara etis, inklusif, ya, dan menyeluruh, ya, atau adil ya. Ya, kita membangun visi dan prioritas strategis yang menyeluruh untuk AI dengan pendidikan, dengan mencerminkan nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian mengadopsi prinsip etis yang universal untuk AI dan pendidikan seperti menghormati HAM, keadilan dan non-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kemudian melakukan perencanaan dan kelola yang interdisipliner, lintas sektor, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengembang AI, pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat sipil. Kemudian membuat kebijakan dan regulasi yang jamin penggunaan AI yang adil, inklusif, dan etis dengan memperhatikan aspek-aspek seperti privasi, perlindungan data, haki, dan kualitas standar dan agregasi. Kemudian membuat rencana induk menggunakan AI dalam manajemen pengajaran, pembelajaran, dan dengan memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan. Kemudian melakukan uji coba. Ya, tentunya setelah kita rancang, kemudian kita lakukan uji coba, secara membangun basis bukti penggunaan AI dalam pendidikan dengan menggunakan metode dan indikator yang valid, reliable, dan terukur. Kemudian mendorong inovasi AI lokal untuk pendidikan dengan mendukung pengembangan adaptasi solusi AI yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Kita melakukan promosi kolaborasi pertukaran pengetahuan antara berbagai pelaku AI. Kemudian menyediakan pelatihan pendidikan tentang AI, etika AI, baik untuk para pendidik, siswa maupun masyarakat umum dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab dan bermakna. Jadi tidak hanya siswa, tapi gurunya pun harus tahu tool AI yang bisa digunakan, sehingga nanti bisa memantau bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran memanfaatkan AI. Ya. Kemudian, ya namun bagi para pembuat kebijakan ada usulan 4 kategori penerapan harus yang potensial berdasarkan kebutuhan, yaitu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan penilaian, pemberdayaan guru, dan meningkatkan pembelajaran seumur hidup, long learning. Ya, di sini AI dalam penyampaian pendidikan tentunya ini perlu dibuat suatu sistem yang bisa memantau aktivitas siswa di dalam pembelajaran di kelas dalam memanfaatkan AI. Jadi yang kedua dipakai untuk penggunaan AI untuk pembelajaran dan penilaian.
Nah, ada aplikasi namanya Quizlet. Ini untuk membuat kartu flashcard dan dipelajari digunakan oleh banyak orang, yaitu untuk ini menghafal kosakata, mengenai konsep penting dan ya beberapa ini saya lihat isinya adalah bagaimana belajar kosakata dalam berbagai macam bahasa. Ya. Kemudian penggunaan AI untuk pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana personalisasi pembelajaran. Itu AI dapat membantu guru mempersonalisasi pengalaman belajar siswa dengan menyesuaikan materi pembelajaran dan penilaian dengan kebutuhan individu. Yang kedua, dalam pengembangan kurikulum, AI dapat membantu dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dan efisien dengan menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Dan yang ketiga, evaluasi otomatis. Jadi, AI dapat membantu evaluasi otomatis tugas dan ujian, sehingga nanti bisa menghemat waktu dan usaha dari guru. Kemudian pembelajaran adaptif. Nah, di sini AI dapat membantu dalam pembelajaran adaptif, di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan kemajuan siswa. Dan juga bisa untuk pembelajaran jarak jauh, dengan menyediakan alat untuk kolaborasi dan komunikasi antar guru dan siswa. Ya, nah bagaimana AI dapat memberdayakan dulu dan meningkatkan pengajaran? Ya, ini yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam menyiapkan pelajaran, merancang kurikulum, merefleksikan praktik pengajaran mereka, dan dengan analisis umpan balik yang dihasilkan oleh sistem AI, guru dapat mengidentifikasi area perbaikan, penyempurnaan strategi pengajaran mereka, dan meningkatkan pengalaman belajar. Kemudian AI dapat meningkatkan tugas administratif, dan AI bisa meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam menyediakan konten yang menarik, interaktif, relevan dengan minat dan kebutuhan mereka, dengan alat-alat yang didukung oleh AI. Kemudian AI dapat memfasilitasi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa dengan menyesuaikan tingkat kesulitan daya belajar dan kecepatan belajar. Kemudian AI dapat memperluas akses dan keterjangkauan pendidikan dengan mengatasi hambatan geografis, bahasa, dan sumber daya. Karena beberapa aplikasi AI itu mempunyai bahasa yang bermacam-macam, ya, seperti ChatGPT itu bisa berbahasa Indonesia, dan beberapa aplikasi yang lain saya lihat bisa juga memahami bahasa Indonesia. Yang punyanya Microsoft itu juga bisa. Ya. Nah, di dalam aplikasi yang bisa dipakai ini ada konsep yaitu Intelligent Tutoring System, yaitu sistem komputer yang bertujuan untuk memberikan instruksi umpan balik yang disesuaikan langsung kepada siswa tanpa campur tangan dari guru. Dan ITS memberikan tujuan umum untuk memungkinkan pembelajaran dengan cara yang bermakna, efektif, dengan menggunakan berbagai teknologi komputasi. Dan ITS telah digunakan dalam pendidikan formal dan profesional di luar negeri, di mana mereka telah menunjukkan kemampuan dan keterbatasannya. Dan ITS biasanya bertujuan untuk merefleksikan manfaat yang diajarkan oleh pengajaran pribadi, yaitu 1-1, satu siswa dengan komputer, atau dalam konteks di mana siswa
baliknya akan memiliki akses ke pengajaran satu lawan banyak dari satu guru, dari kuliah di kelas, dan ke banyak siswa. Ataupun tidak ada guru sama sekali, ya, misalnya tugas online dengan ini ada contohnya di sini di Note Live Factory ini adalah aplikasi yang saya maksud. Kemudian bagaimana cara kerja dari IT, yaitu dengan memberikan tutorial langkah demi langkah yang bersifat individual ke setiap siswa ataupun mahasiswa melalui topik dalam mata pelajaran terstruktur, misalnya matematika atau fisika ataupun yang lain. Dan sistem ini menentukan jalur optimal melalui materi dan aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan pengetahuan ahli tentang mata pelajaran dan ilmu kognitif dan dengan merespon miskonsepsi dan keberhasilan masing-masing siswa. Saat siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran, ini sistem menggunakan penelusuran pengetahuan dan pembelajaran mesin untuk secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan dan memberikan petunjuk ataupun panduan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mampu mempelajari topik tersebut secara efisien. Dan secara khusus, pembelajaran yang dipersonifikasi yang disediakan oleh ITS, bukan ITS Institut Teknologi 10 November. Dan biasanya Anda mempersonalisasikan jalur menuju konten yang dibutuhkan dibandingkan dengan mempromosikan keagenan siswa dengan personalisasi hasil pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk mencapai ambisi pribadi mereka. Nah, meluasnya pemanfaatan ITS ini juga menimbulkan masalah lain, misalnya cenderung mengurangi kontak antara manusia dengan siswa, antar manusia, yaitu antara siswa dan guru. Dan ini adalah penggunaan teknologi AI yang cerdas, namun patut dicatat, teknologi ini dirancang untuk mengatasi masalah yang hanya dipicu oleh penggunaan teknologi AI lain. Dan juga merupakan pendekatan yang mengangkat isu-isu hak asasi, khususnya hak atas privasi. Kemudian secara global terdapat lebih yang tersedia saat ini, yaitu ada Alex, kemudian 34 Alex, 35 Byju's, dan 6, ya ada banyak, ada 60 ini saya ambil beberapa saja. Dan pendekatan yang dikenal dengan high-tech, high-touch, yang bertujuan memanfaatkan yang terbaik dari ITS dan guru-guru terbaik. Nah, saat ini sedang diuji oleh Komisi Pendidikan di sekolah-sekolah di Vietnam. Nah, itu yang perlu mungkin didorong untuk bagaimana menerapkan itu ke Indonesia, supaya siswa-siswa kita itu tidak ketinggalan dengan siswa-siswa di negara-negara lain, terutama tetangga kita itu sudah lebih jauh. Kemudian DBS Turing System yaitu menggunakan pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, yaitu teknik AI untuk mensimulasikan dialog tutorial lisan antara pengajar dan siswa saat mereka mengerjakan tugas outline langkah demi langkah, dan paling sering dalam topik ilmu komputer. Namun yang lebih baru dalam domain yang kurang terstruktur. Saat ini
di BTS digunakan relatif sedikit. Yang paling banyak diuji adalah Auto Tutor dan Watson Tutor. Ini bisa nanti dicari di Google ya. Kita cari Watson Tutor itu apa. Dan bagaimana penggunaan AI itu untuk meningkatkan pengajaran. Jadi meskipun memiliki potensi untuk memberdayakan guru, penggunaan aplikasi AI untuk meningkatkan kualitas guru dan pengajaran saat ini kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan siswa yang menggunakan AI, yang secara definisi menggantikan guru. Nah, meskipun demikian, secara luas disepakati bahwa seiring dengan makin banyaknya alat AI tersedia, kemungkinan besar peran guru akan berubah. Jadi tidak lagi ngajar dari apa namanya, seperti yang saat ini dilakukan oleh guru, tetapi harus ada inovasi, yaitu memanfaatkan AI untuk dikolaborasi dengan kemampuan guru. Ada beberapa, ya ini halo? Ya, ini langkah-langkah dalam langkah umum dalam ya, sorry. Ada yang bocor, mungkin di unmute dulu. Oke. Jadi langkah-langkah umum dalam mengembangkan ide ini yaitu pertama kita tentukan tujuan pembelajarannya apa. Ya. Kemudian ini mau belajar membuat desain apa? Desain atau merancang video ataupun belajar matematik atau apa, ya itu yang kita tetapkan dulu. Kemudian kita pilih jenis AI karena banyak sekali artificial intelligence yang bisa digunakan untuk tujuan yang bermacam-macam. Ya, seperti natural language processing untuk memahami bahasa, computer vision untuk pengenalan gambar, atau machine learning untuk personalisasi pembelajaran. Kemudian kembangkan konten interaktif, yaitu konten pembelajaran yang interaktif, misalnya video pembelajaran, pertanyaan pilihan ganda, tugas interaktif, ataupun simulasi. Kita gunakan AI memberi jawaban balik instan kepada siswa dan menganalisis jawaban mereka dan menyesuaikan konten berdasarkan tingkat pemahaman. Kemudian personalisasi pelajaran. Ya, salah satu keunggulan AI adalah kemampuan untuk mempersonalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Di sini gunakan data yang dikumpulkan dari interaksi siswa dengan media untuk menyesuaikan konten, tingkat kesulitan, dan gaya pengajaran. Kemudian integrasi asisten virtual, ya, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengintegrasikan asisten virtual berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan siswa, dan memberikan penjelasan tambahan dan memberikan arahan. Dan ini akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam memberikan bantuan saat diperlukan. Jadi guru misalnya memberikan penjelasan, nah, kemudian ya dengan penjelasan yang biasanya, kemudian mengajak siswa, ayo kita di AI. Kalau tidak ingin salah ya dipersiapkan tuh melihat itu dulu, kemudian baru ngajak siswa melihatnya. Takutnya nanti ngasih penjelasan keliru. Ya, kemudian
Setelah itu siswa diajak bagaimana memanfaatkan itu, tetapi dengan catatan eh, ya nanti kalau evaluasi tetap harus menggunakan eh, pemikirannya masing-masing, jangan eh, pakai AI. Ya. Seperti halnya kalau ujian di perguruan tinggi, eh, kami melarang penggunaan alat-alat elektronik, ya, termasuk kalkulator pun tidak kami izinkan. Kemudian kontrol dan monitoring, ya, pastikan Anda memiliki kendali bagaimana AI digunakan dalam media pembelajaran. Monitor interaksi siswa dengan AI, pastikan bahwa respon AI sesuai dengan norma dan etika pembelajaran. Kemudian uji coba, nah, setelah uji coba kecil dilakukan uji coba yang lebih besar lagi. Kemudian dilakukan evaluasi. Saya kira itu bisa menjadi bahan untuk penelitian bagaimana memanfaatkan AI untuk pembelajaran siswa. Ya, kemudian pengembangan lanjutan yaitu media AI dapat terus berkembang seiring waktu. Anda dapat mempertimbangkan untuk perubahan, kemudian meningkatkan literasi AI dan mengikuti perkembangan teknologi AI yang lebih baru. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media, yaitu tujuan pembelajaran tadi, efektivitas media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas dan kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang memanfaatkan AI dalam pembelajaran sekolah, yaitu Canva, ini alat desain grafis memanfaatkan AI, menyediakan ribuan template yang dapat digunakan guru membuat materi pembelajaran visual yang menarik. Kemudian Lumen, yaitu mengubah teks menjadi video dengan cepat. Dari sini kita ingin dari suatu cerita kemudian menghasilkan animasi berdasarkan teks yang dimasukkan. Kemudian Sway ini aplikasi presentasi Microsoft. Presentasi menjadi sesuatu yang sama dengan Canva dan kemudian Powtoon ini sama, yaitu apa namanya, untuk presentasi dan Quizlet, nah, ini untuk melakukan evaluasi kuis secara online. Nah, dari sini guru bisa mempunyai data tentang siswa dan kemampuan. Ini kalau ini adalah Canva, dan kalau ini Lumen. Dan kalau yang matematik itu ada Photomath dan Mathway, juga ada beberapa aplikasi yang lain yang bisa ada Question, kalau tidak salah Question. Terus apa lagi? Nah, punten Prof, PPT-nya belum bergerak. Oh iya, sudah. Ini sampai di mana tulisannya? Sampai di ini aplikasi-aplikasinya Prof untuk AI-nya. Ini Ya. masih terkait dengan apa prosedur untuk menggunakan AI. Saya sudah jauh ini. Ini masih di sini.
Aset tulisannya tentukan tujuan pembelajaran. Ya, Iya, biar sampai di mana? sampai di ini masih masih di prosedur, Prof. Jadi untuk yang media AI-nya belum nampak, Prof. Oh, gitu. Oke. Prosedur. Yang Canva ini sudah sampai Canva belum? Belum, belum. Kok telat ya? Apa karena jaringan di tempat saya kurang ini? Udah ya? Sampun, sampun, Prof, sampun. Ya ini ada Canva, yaitu alat desain grafis yang dipakai, yang bisa untuk guru untuk menyediakan apa namanya, menggunakan materi pembelajaran visual yang menarik. Lumens ini eh, yaitu memungkinkan guru untuk merubah teks menjadi video dengan cepat. Kemudian Sway, ini aplikasi presentasi Microsoft, ya hampir sama dengan yang di atasnya. Trello, ini alat desain grafis yang dapat membantu guru membuat materi pembelajaran yang dinamis, yang memiliki berbagai elemen animasi dan template yang dapat digunakan untuk menciptakan konten yang lebih menarik. Powtoon ini ya memungkinkan guru membuat animasi menarik untuk presentasi dan materi pembelajaran. Ya, dengan Powtoon apa pembelajaran ini jadi lebih menghibur, ya, tidak siswanya tidak stres. Dan Quizlet ini alat yang menggunakan AI untuk membantu guru membuat kartu kelas digital dan kuis online. Nah, ini guru dapat membuat sumber daya pembelajaran interaktif untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Ya, ini kelihatan ya, Canva ya, tampak depannya Canva. Kemudian, aku tidak kelihatan. Dan ini Lumen ya, sedih. Terus, dan kalau yang untuk matematika, Math dan Mathway. Ya, ini di Makutomi. Foto ini mungkin anak Indes ya, ya pakai HP. Kemudian dapat melihat langkah-langkah penjelasan yang jelas, membantu menyelesaikan soal aritmatika hingga kalkulus. Kemudian Mathway, ini platform online yang menyediakan solusi soal matematika untuk berbagai level dari SD hingga universitas. Ya, tinggal kita masukkan soal, kemudian Anda bisa dapatkan penyelesaiannya. Dan ini yang kalau misalnya di ya, ya ini mungkin juga uh, untuk ini. Jadi pada intinya bahwa alat-alat itu, alat-alat yang sudah atau yang tersedia berbasis AI itu tidak apa-apa digunakan, tetapi dalam kontrol dari guru. Ya. Kalau PR, ya
Ya makanya kalau seperti di negara apa namanya Finlandia itu nggak pernah ngasih PR. Jadi siswa pulang ya sudah pulang, kemudian ini eh, sampai di rumah istirahat, nanti ya apa namanya belajarnya yang di sekolah saja. Tapi Finlandia itu adalah negara yang status sebagai pendidikannya terbaik seluruh dunia. Nah, eh, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di session berikutnya. Saya kembalikan ke Bu Yunia. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ibisa atas pemaparannya. Dan sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, kembali kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui Zoom chat. Dan untuk selanjutnya adalah penyampaian materi terkait implementasi AI dalam media pembelajaran melalui praktek membuat video dari teks dengan Lumens dan kemudian PPT dengan AI melalui Magic Slides dan juga Gamma, serta aplikasi untuk membuat kuis secara online dengan Quizzes yang akan disampaikan oleh Ibu Nuris Saidah Ulinuha, MKOM dari UINSA. Ibu Nuris ini adalah Sekprodi dari Prodi Matematika UINSA yang menamatkan S1 dan S2-nya di Teknik Informatika ITS dan bidang minatnya adalah matematika komputasi. Langsung saja untuk sesi berikutnya kami serahkan kepada Ibu Nuris Saidah Ulinuha untuk menyampaikan materinya kurang lebih selama 40 menit. Monggo. Baik, terima kasih Bu Yuniar atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya hanya berperan sebagai pemandu dalam penggunaan aplikasi AI yang mungkin bisa bermanfaat untuk kegiatan pengajaran Bapak Ibu sekalian. Eh, saya langsung share screen ke website saja. Ya, mohon maaf saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait sekitar 4 aplikasi yang mungkin bisa bermanfaat. Yang pertama adalah Lumen 5. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah ya membuat video secara manual mungkin ya. Nah, ternyata kita juga bisa di sini membuat video dengan input sebuah teks. Jadi di sini kita tinggal menyiapkan teksnya, kemudian dari AI-nya akan mengenerate teks tersebut menjadi sebuah video di mana gambar-gambarnya itu akan relasi dengan isi teks yang kita siapkan. Nah, di sini adalah halaman dashboard dari Lumen 5. Nah, kita bisa klik new video. Sebelumnya Bapak Ibu perlu daftar dulu nggih menggunakan email untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi Lumen 5 ini ada 2 versi, ada versi gratis dan berbayar. Tapi untuk yang gratis, insya Allah masih bisa dipakai, masih bisa digunakan sepenuhnya ya. Kita coba. Nah, di sini awalnya kita akan diminta untuk memilih bagaimana format teks yang ingin kita gunakan. Kalau kita cek di sini kan ada bentuk-bentuk slide text yang berjalan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih mana tampilan font yang paling menarik, yang sesuai. Di sini saya coba untuk menggunakan versi ini ya. Kita klik saja style animasinya. Kemudian kita bisa memilih kira-kira mau menggunakan jenis video yang mana, ukuran video yang mana. Biasanya kalau 16:9 ini untuk video di dalam komputer. Kalau yang versi 1:1 ini untuk sosial media. Kita bisa pakai yang versi untuk komputer, kita klik use this template.
Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih kira-kira ingin menggunakan bentuk input yang seperti apa. Jadi yang pertama ini adalah kita bisa input dari teks. Jadi kita siapkan naskahnya, kita taruh di sini. Kemudian ada yang modelnya ada suara seperti narasi ya. Nanti akan disuarai oleh AI atau modelnya adalah kita merecord materi kita, kemudian nanti dia akan otomatis membuatkan narasi dan juga memasukkan audio dari kita. Dan terakhir adalah versi kita berbicara. Jadi Bapak Ibu bisa merecord Bapak Ibu berbicara, menerangkan materi, nanti akan dibantu AI untuk mempercantik videonya. Nah, untuk tutorial hari ini kita masuk ke input dari teks saja yang lebih sederhana ya. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan URL. Kalau tidak punya, tidak apa-apa. Jadi kita bisa memasukkan teks dari materi kita. Misalnya Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan di sini ada OpenAI, ChatGPT ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kita bisa misalnya membuat materi terkait dengan tata surya. Buatkan Oh, ini masih, mohon maaf ya, ini masih outline ya. Atau gini aja, saya bisa buka dari versi website, karena eh, lebih bagus kalau dia bentuknya berupa paragraf ya. Nah, misalnya seperti ini, kita lepas saja, itu sampai sini saja. Kita masukkan ke teksnya. Nah, di sini. Nah, kita coba untuk langsung kita klik continue with AI. Nah, di sini dia akan memproses mengecek mana teks yang kira-kira paling penting oleh AI, mana yang paling menarik. Jadi tidak semua teks yang kita miliki itu akan dipilih oleh AI menjadi konten dari video. Nah, dia sudah membuat rangkuman ringkasan dari materi kita. Selanjutnya kita bisa klik continue. Dan di sini adalah naskah dari videonya. Kita bisa klik convert to video untuk melanjutkan. Nah, kita tunggu beberapa saat, tidak lama ya, sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi apa insya Allah tidak berbayar Bapak Ibu terkait dengan pembuatan video. Hanya saja untuk yang gratis itu nanti ada watermarknya di bagian bawah, ada Lumen 5. Tapi saya kira tidak masalah karena kita masih bisa membuat video yang bagus ya, yang bisa menarik minat belajar dari siswa atau mahasiswa kita. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita preview, ini masih loading ya sepertinya ya. Terus saya jelaskan langsung ke menu-menunya. Jadi di menu ini kita bisa mengganti background dari videonya. Kita bisa pilih, kita cari misalnya tata surya itu kan misalnya ada bumi ya. Nah, kita harus menuliskan kata kuncinya dalam bahasa Inggris karena memang di sini websitenya baru support dalam bahasa Inggris saja. Nah, ini memang sedang loading ya. Ya, atau kita bisa masukkan nature di sini. Nah, kita tinggal apa? Oh ini, nah Bapak Ibu di sebelah sini tuh ada icon diamond. Jadi ini adalah versi berbayar. Jadi kita nggak bisa menggunakan ini. Kita bisa memilih gambar-gambar lain yang tidak ada icon diamond ini. Saya ini kita geser. Nah nanti gambar dari video dari bunga ini akan menjadi video background dari teks kita. Nah untuk pengeditannya kita bisa menarasikan dengan mengupload suara kita.
di menu voice, kemudian kita bisa menambahkan musik ya, karena memang kalau video nggak ada suaranya itu agak krik-krik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga apa kita mengeset temanya, tema dari fontnya, warna-warna font, warna-warna background fontnya dengan masuk ke menu style, kemudian di menu format. Ini adalah untuk mengeset ukuran dari videonya, mau yang landscape, square, dan seterusnya. Dan terakhir adalah ini adalah narasinya. Kita bisa mengedit narasinya kalau misalnya dirasa terlalu banyak atau ada yang kurang betul bisa kita edit di sini. Nah, kita bisa preview videonya. Nah, di sini ya. Jadi videonya sudah berhasil hanya dengan mengetikkan teks, maka kita bisa membuat video yang bisa menarik minat siswa untuk belajar. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke eh, PowerPoint ya, atau kita sebut slide presentation. Nah, di sini untuk menggunakan AI dalam PowerPoint, saya memanfaatkan Google Slides yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah gunakan ya, karena kita biasanya menyimpan data di dalam Google Drive. Nah, untuk menggunakan AI sendiri, itu kita tinggal mengaktifkan ekstensi di menu ekstensi di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa menginstal add-on-nya. Nanti akan keluar halaman eh, aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kalau kita klik GPT, nanti akan muncul rekomendasi slide slide presentasinya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang Magic Slides app ya. Jadi dia gratis, free, kita bisa gunakan mungkin, tapi memang karena dia free, fiturnya nggak terlalu variatif ya, tapi ini bisa digunakan sebagai bahan presentasi. Sekarang kita coba untuk menggunakan Magic Slides-nya. Dari ekstensi itu kita masuk ke Magic Slide, kemudian pilih Generate PPT. Nah, kemudian kita bisa memasukkan tema dari PPT kita. Kita bisa masukkan temanya, kita juga bisa memasukkan mungkin narasinya, kalau kita sudah ada narasinya. Nah, di sini ini ada introduction, kita skip aja. Nah, oke. Kita masukkan di sini misalnya sistem tata surya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengecek berapa jumlah slide yang diperlukan. Ini limitnya ada 10, jadi maksimal hanya ada 10 slide saja karena free. Tapi kalau berbayar bisa ya, tapi kita nggak sedikit teruskan uang. Kemudian ada generate sini. Nah, ini dia sedang proses untuk mengenerate PPT. Oh, ini ada warna merah. Saya coba lagi ya. Saya sebenarnya agak lupa ya menambah mengeset bahasanya. Jadi supaya nanti kontennya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 3 yang kita set, yaitu judul, jumlah halaman, dan bahasanya. Coba kita generate lagi. Oh, you have no credit. Ya, ternyata ini mungkin karena saya tadi sudah menggunakan ya. Jadi akan coba saya share screen hasilnya yang tadi. Oh, sebentar. Jadi bentuk outputnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia akan mengenerate teks dan juga gambar yang berkaitan. Nah, kalau kita lihat itu bentuk PPT-nya sangat amat sederhana, karena jadi bentuknya hanya teks kemudian gambar, teks kemudian gambar seperti itu. Nah, dari itu saya ada aplikasi lain yang dia lebih variatif, namanya adalah Gamma, bisa diakses di gamma.app. Saya coba masuk ke websitenya. Nah, di sini itu dia
sangat interaktif terkait dengan bentuk PPT-nya. Kita bisa coba di Create New AI. Nah, kemudian kita pilih Generate. Nah, ini sebenarnya mirip ya seperti diskusi kita dengan ChatGPT. Kita pilih mana yang mau kita buat, apakah presentasi, dokumen, atau halaman website. Kita pilih yang presentasi. Kemudian kita siapkan apa kata kunci dari topik kita. Kita bisa tuliskan sistem tata surya. Kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari outline dari PPT-nya. Nah, kalau kita perhatikan dia dalam bahasa Inggris ya, kita bisa ganti dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya nanti dia akan meminta kita untuk memilih tema apa yang sesuai dengan preferensi kita. Kita bisa klik surprise nih untuk suggest secara random. Ya, saya seperti ini atau kita coba cari lagi yang lain. Nah, jadi kita bisa memilih tema mana yang paling sesuai. Kita bisa klik continue. Jadi kalau di Gamma ini dia juga menggunakan kredit. Jadi untuk aplikasi slide ini dia menggunakan sistem kredit Bapak Ibu untuk yang gratis. Apa namanya? Dia punya sekitar 4.000 kredit dan dalam satu kali generate itu ada kena cost sekitar 40 sampai 100 kredit. Jadi memang dibatasi ya terkait dengan penggunaan gratisnya, tapi nggak masalah karena kita bisa manfaatkan dari kalau yang Gamma ini kita bisa mendapatkan kredit dengan mengundang akun lain atau kita juga bisa mengganti email ya untuk mendapatkan kredit yang baru yang full. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan hasil general lebih bagus ya, lebih bervariasi, lebih cantik dan ya dan lebih menarik ya mungkin ketika dibaca dibandingkan dengan versi dari Google Slide. Dan kita bisa mengganti-ganti di sebelah kanan ini ada pengaturan yang bisa Bapak Ibu coba. Kita juga bisa ya memasukkan gambar kalau mau, kita bisa upload di sini atau kita generate ya image dengan AI. Kita bisa minta, bisa gambar ini harusnya ada gambar apa, kita generate, kita search dengan AI nanti akan muncul gambar yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, itu terkait dengan Gamma. Ya, kita coba aja ya terkait generate image-nya. Ini agak sedikit lama ya karena saya juga membuka semua. Oh, TikTok ya. Hmm. Jadi kita juga bisa ya Bapak Ibu ya, misal kita kurang puas dengan versi PPT yang seperti ini, kita bisa mengganti dengan kita tambahkan ya. Nah, kita bisa menambahkan kartu baru dengan request, misal tambahkan terkait dengan sifat bulan misalnya, kita tinggal enter. Nanti sisa kita cuma tinggal, mohon maaf ya, dia tinggal 320. Jadi kita harus apa sih istilahnya berhati-hati dengan untuk menggunakan kredit kita. Tapi memang cara mudahnya dengan berlangganan ya ke Gamma, dia memang benar-benar memberikan opsi untuk membuat PPT yang lebih memudahkan. Ya, baik itu terkait dengan Gamma. Selanjutnya terakhir itu adalah quiz. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana membuat video hanya dengan mengandalkan input teks, kemudian PPT dengan hanya satu kata kunci. Selanjutnya adalah membuat quiz.
Jadi Bapak Ibu mungkin seringkali membuat materi, kemudian harus terpaksa membuat soal. Nah, di sini di kuis ini kan saya sudah agak familiar ya, karena mungkin sering gunakan Bapak Ibu untuk mencari materi soal atau yang lain ya. Nah, kita bisa membuat soal berdasarkan input dari PPT yang kita kerjakan sebelumnya. Kita bisa klik create. Nah, kemudian kita bisa pilih kuis. Nah, di kuis ini kita bisa pakai yang AI ini, yang ada logo AI-nya. Kita bisa generate dari teks, mungkin dari website atau dari laporan kita, atau kita juga bisa menggunakan dokumen. Jadi kita bisa mengupload materi kita baik berupa PDF, doc atau PPT menjadi sebuah kuis. Kita bisa pilih versi yang PPT. Nah, dia sangat menerima versi dari file Google Drive dan file umum pada umumnya ya. Kita bisa klik pilih upload from device. Nah, di sini saya pernah mengajar terkait dengan basis data. Mohon maaf sebentar. Oh, bukan ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke PPT yang kita buat. Ini. Nah, dia akan mengupload, mengunggah materi kita. Kita bisa lihat di sini kita bisa memilih berapa jumlah pertanyaan yang diinginkan. Misal 10 atau 15. Kita bisa klik 15. Nah, kita klik generate question. Kita juga bisa Bapak Ibu mengambil materi dari website. Jadi tidak harus mengunggah. Jadi opsinya 3, dari teks kita kopas atau dari dokumen. Dan ketiga dari input link dari website yang tersedia secara online. Kita masuk ke generate question. Dia memang agak sedikit lama karena dia membaca isi PPT-nya. Di situ dia akan mengenerate question. Nah, di sini mungkin kelemahannya adalah dia pertanyaannya berupa ini Bapak Ibu ya, pilihan ganda. Jadi ya ada soal dan ada 4 pilihan ganda yang tersedia. Kita tunggu saja. Nah, jadi dia langsung bisa menemukan soal-soal yang berdasarkan dari PowerPoint kita. Nah, kita bisa juga mengedit jika misalnya ternyata soalnya mungkin kurang baku atau kurang begitu bagus dari sisi penulisannya. Kita bisa edit. Kita ganti apa isi dari soalnya. Dan kita juga bisa yang mengganti dengan tipe yang lain. Tapi yang gratis itu hanya yang bukan tanda ini ya, tanda petir ini ya. Kita bisa pilih yang fill in the blank, kita bisa pilih draw, open-ended, dan seterusnya. Oh, jadi kita bisa memilih ya bentuk pertanyaannya. Kita back kembali. Nah, kita juga bisa ya memodify kuisnya. Misalnya kita fix ada grammatical errornya menggunakan AI. Atau kita ganti pertanyaannya jika kurang berkenan. Atau kita juga bisa menambahkan 3 pertanyaan yang baru. Maka kita juga bisa ya mengganti bahasanya menjadi bahasa lain ya, tidak hanya bahasa Indonesia. Jadi itu Bapak Ibu kira-kira terkait dengan aplikasinya ini sangat menarik. Ini juga bisa kita share ke siswa kita, misalnya untuk simulasi ya. Dan ya ini sangat memudahkan kita untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilalui oleh siswa. Kira-kira seperti itu terkait dengan apa praktek dari media pembelajaran AI-nya.
Jangan lupa Bapak Ibu, yang pertama untuk video ada Lumen 5 yang dia bisa dipakai sepenuhnya. Kemudian ada Google Slide di mana kita bisa menambahkan ekstensi menggunakan Magic Slides. Selanjutnya ada Gamma yang dia sangat interaktif di PPT-nya, dia sangat cantik ya, sangat visualisasinya sangat bagus untuk PowerPoint dan juga dokumen. Kemudian terakhir adalah quiz, kita bisa mengenerate soal berdasarkan dari materi yang telah kita buat. Demikian presentasi dari saya, monggo saya kembalikan kepada Bu Yuni ya. Baik, terima kasih Bu Nuris atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, silakan untuk memberikan pertanyaan. Bisa melalui langsung bertanya dengan menggunakan tombol reaction atau raise hand, atau juga bisa melalui chat. Untuk kesempatan pertama mungkin saya bacakan dulu ya yang dari chat nggih. Dari Bu Maya Rayung Sari, Universitas PGRI Wiranegara. Mohon izin bertanya kepada Bu Nuris untuk teks yang memuat rumus-rumus matematika, apakah dapat dibuat videonya menggunakan Lumen 5? Kemudian sementara itu dulu nggih, Bu Nuris, barangkali bisa langsung ditanggapi. Untuk penanya yang lain, monggo silakan menuliskan di chat atau bisa raise hand juga. Baik, untuk matematikanya memang sepertinya dia masih terbatas nih karena di sini versi teksnya masih versi teks yang plain, yang tidak ada settingan seperti di HTML itu kan kita tambahkan pangkat, kemudian akar, dan seterusnya. Nah ini masih tidak ada pengaturannya, jadi untuk bisa masukkan terkait dengan rumus kemungkinan dia masih terbatas ya. Mungkin kalau masuk ke akun berbayar mungkin masih bisa mungkin. Saya belum pernah mencobanya karena yang saya ekspor baru yang versi gratisnya. Gitu kira-kira jawabannya. Oke, demikian. Bagaimana? Oke. Baik, terima kasih katanya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Faisal. Faisal apa Faisal ini? Bagaimana cara menambah kredit jika sudah habis? Oke, untuk kredit sendiri untuk yang Google Slide ini versinya dia ini ya bisa refer ke teman atau bisa ini apa follow dari sosial media dari Magic Slide-nya. Jadi untuk menambah kredit itu Bapak Ibu aturannya. Jangan terkait dengan sama di sini juga sama dia bisa menambah kredit kalau kita bisa mengundang teman kita untuk masuk menggunakan nama. Nanti kita akan mendapatkan kredit di situ teman kita itu berhasil mendaftar. Atau ya sebenarnya tadi ya disiasati dengan kita menggunakan email yang bisa menggunakan tapi untuk versi yang lumen dan saya kira tidak menggunakan kredit ya. Untuk yang versi sepertinya saya sudah coba cari ya itu kebanyakan dia menggunakan kredit ternyata. Ini agak keterbatasan. Mungkin kita bisa ini ya beralih ke lumen bisa mengganti dengan memasukkan teks kita ke dalam menjadi bentuk pembelajarannya Terus suaranya bisa sedikit dikerasin. Oh iya, maaf, saya lupa. Ya, jadi tadi saya perlu ulangi lagi atau gimana, Bu? Kalau dilanjut tidak apa-apa, Bu Nuris. Dilanjut aja. Oke. Jadi saya kira yang paling memungkinkan ya sementara untuk materi menggunakan video ini ya karena memang dia benar-benar free tidak ada bentuk kredit yang dibebankan ya. Kayak gitu. Tadi juga ada pertanyaan Bu Yuni terkait apa disiasati menggunakan gambar. Iya, jadi seperti itu nih. Jadi perlu unggah gambar kalau misalnya kita ingin menambahkan rumus-rumus matematika. Ya, ini juga ada versi upload ya Bapak Ibu ya. Oh iya benar. Jadi kita bisa mengupload media kita, mungkin gambar-gambar rumus bisa kita masukkan. Jadi bisa
menampilkan rumus matematisnya ke dalam video. Sampun. Oke, terima kasih Bu Nuris. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Denny Firmansyah. Mohon izin bertanya, apakah ada web AI atau aplikasi yang bisa membuat game pembelajaran selain Macromedia Flash? Boleh dari Bapak Prof. Isa barangkali bisa memberikan tanggapan. Monggo Prof. Isa. Ya perlu digunakan itu. Oke. Jadi bisa kita search apa yang kita inginkan, itu pasti semuanya ada jawabannya. Kalau ingin tahu, karena saya belum pernah pakai itu. Yang saya pakai ya sama dengan Bu Nuris tadi, saya coba belajar di S1 dan hasilnya. Tapi yang flash itu saya kira belum ada. Mungkin Bu Nuris bisa dapatkan itu. Kalau yang insert apa equation tadi pakai pakai gambar itu kan bisa cukup ya. Bisa Prof. Iya. Jadi persamaan tadi di scraping, kemudian jadikan gambar, diinsertkan. Nggak perlu apa ngetik lagi. Ya biasanya ngetiknya kan di Word, ataupun kita bisa scraping langsung dari, kalau ada punya buku e-book itu kan bisa langsung di cropping gitu. Kemudian ditaruh aja. Itu kalau yang Micromedia Flash mungkin saya coba cari. Menurut sudah dapat belum? Ya, tadi saya kalau ada pertanyaan kayak gitu, saya tadi juga tanya ke GPT nggak Bapak Ibu nggih? Sebenarnya jadi tadi saya lihat itu ada aplikasi namanya, coba saya cek dulu, Constructry ya. Jadi dia bisa membuat, kalau saya lihat dia cuma bisa membuat game ya. Coba saya izin share screen dulu. Nah, di sini dia menawarkan kalau kita bisa membuat game tanpa harus melakukan coding ya. Jadi kita bisa apa? Tapi dia bentuknya adalah template ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita drag and drop seperti di Canva. Jadi dia berupa template, kita bisa edit dengan eh, kita klik. Nah mungkin nanti konstruknya dia lebih ke visual ya, bukan dari segi jalan permainan ya. Karena memang biasanya kalau kita bicara eh, game itu kan harus ada logiknya. Nah, dari AI ini kalau saya lihat sementara sepertinya belum belum ada ya. Sementara baru yang versi kita berupa template, kita edit sesuai dengan preferensi kita. Ya, tapi ini saya belum pelajari Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa mengajari. Soalnya nanti kalau ada kesempatan nggih, pengabdian mungkin di sekitar Jawa Timur dengan prodi matematika Awinsa, mungkin kita bisa lanjutkan di situ di sesi yang khusus. Oke, baik, terima kasih Prof. Isa dan juga Ibu Nuris. Berikutnya, bagaimana Bapak Ibu? Masih adakah pertanyaan lagi? Saya cek belum ada. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan, mengisi daftar hadir dan juga respon untuk mendapatkan
sertifikat yang akan kami kirim ke email Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, apakah bisa dicukupkan, Bapak Ibu? Baik. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement barangkali dari Prof. Isa Irawan dan juga Bu Nuris. Monggo Prof. Isa dulu. Terima kasih atas kehadiran yang pertama undangannya di acara ini. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran dari semua peserta. Semoga sedikit ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat, menambah wawasan dari peserta, dan semoga bisa dimanfaatkan dan dipraktekkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Bu Nuris tadi, yang langsung memberikan praktek-praktek apa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan AI. Yes, saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Berikutnya barangkali Bu Nuris. Oke, kalau saya pribadi mengucapkan terima kasih nggih kepada IndoMS yang telah memberikan kesempatan untuk webinar bekerjasama dengan Prodi Matematika UIN Ampel Surabaya, dan juga terima kasih kepada Prof. Irawan yang telah memberikan materi terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan AI dalam menyusun media pembelajaran. Dan juga semoga Bapak Ibu di rumah bisa mengimplementasikan tadi yang saya infokan, karena pada dasarnya sebenarnya kita nggak bisa bergantung sepenuhnya pada sistem AI, kita juga harus berkreasi supaya nantinya media pembelajaran itu menjadi lebih optimal. Oke, sambung Bu. Baik, terima kasih Bu Nuris. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti bersama materi dan diskusi pengembangan media pembelajaran inovatif berbasis AI. Dan dari sana bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan mengintegrasikan AI dalam media pembelajaran bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajaran secara keseluruhan. Dan sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isa Irawan MT dan Ibu Nuris Saida Ulimulha MKOM atas sharing ilmunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada IndoMS Jawa Timur, kepada Bapak Ibu dosen Prodi Matematika UINSA, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga guru dan seluruh peserta atas partisipasinya dalam webinar ini. Dan kami juga mengucapkan special thanks juga dan apresiasi yang kami sampaikan kepada Sekolah Progresif Bumi Solawat yang atas supportnya telah mengirimkan 50-an gurunya untuk mengikuti webinar ini. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari webinar kali ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang apa yang kita pelajari kali ini masih belum terlalu jauh, dan harapan kami ke depan ini akan bisa menjadi follow up di webinar ataupun mungkin bisa melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya implementatif. Dan kami ucapkan semoga bertemu dengan Bapak Ibu di lain kesempatan. Akhirnya saya Yuniar Farida selaku moderator mohon undur diri. Makan manggis dibuang kulitnya, buah semangka merah warnanya. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan kami share di grup nih Bapak Ibu. Dan juga nanti akan kami berikan recordingnya juga. Terima kasih sekali lagi.
Bapak Ibu izin end meeting ya. Izin end meeting.